hari ini. Long time no see ya. Kita yang enggak sisi, kita yang hilang-hilang terus. Oke ya, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi malam hari ini. Oke, saya boleh share screen ya. Oke, udah bisa lihat? Oke, muncul kan? Oke, inilah judul pelajaran kita, Reflecting the Image of God. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama Tuhan, terpujilah namamu di atas bumi seperti dalam sorga. Kami ucap syukur untuk kasih karunia yang besar pada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan, kesehatan, atas kehidupan yang Kau berikan. Saat ini kami akan mendengar dan pelajari firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengilhami firman-Mu akan menolong kami untuk bisa mengerti maksud dan rencana-Mu untuk kehidupan kami. Kasihlah kami orang berdosa ini Tuhan. Ya Allah Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Judul pelajaran kita malam ini adalah Reflecting the Image of God. Mencerminkan gambar Allah ya. Oke. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Mana yang saudara pilih? Oke. Saya mau kita berpikir ya. Mana yang saudara pilih? Dikenal sebagai orang baik, padahal sebetulnya saudara bukan orang baik, atau dikenal sebagai orang tidak baik, padahal sebetulnya kita orang baik. Kira-kira mana yang saudara pilih? Pilihan yang susah ya. Kira-kira, mungkin susah mau dijawab. Oke, normalnya ini ya. Normalnya dikenal sebagai orang baik karena memang sebetulnya kita orang baik, ya kan? Atau dikenal sebagai orang tidak baik karena memang betulnya kita orang tidak baik. Tetapi kalau dua pilihan di atas, mana yang saudara pilih? Kita orang tidak baik dikenal baik atau dikenal baik? Kita orang baik tapi dikenal tidak baik. Dari dua pilihan yang buruk ini. Oke, mungkin saudara bingung. Kalau dari dua nama ini, dari kedua nama di atas, mana orang baik dan mana orang tidak baik? Please help me. Kesannya yang baik ya Yakub ya. Terus yang tidak baik kan Esau. Esau. Oke, ada lagi? Oke. Pasti kita akan katakan Esau orang yang tidak baik kan? Dan Yakub adalah orang yang baik. Itu normal ya. But sesuai dengan Ibrani ya, pasti saudari Dita menjawab itu sesuai dengan Ibrani ini. Boleh seorang membacakan Ibrani yang ada di layar ini? Ibrani 12 ayat 15 sampai 16. Ibrani 12 ayat 15 sampai 16. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Oke. Bahkan Alkitab juga menguatkan ya, bahwa Esau itu orang yang tidak baik. Oke. Pada malam ini kita akan belajar siapa sih orang yang tidak baik dari keduanya, atau siapakah orang yang baik dari keduanya. Oke. Alkitab dengan jelas mengatakan jangan jadi seperti Esau. Untuk saat ini saudari Dita benar. Oke. Jangan menjadi seperti Esau. Kejahatan Esau bukan cuma menjual hak sulungannya,
tetapi juga bahkan berencana membunuh Yakub. Kita tahu ceritanya, seperti di ayat Kejadian 27, ayat 41 sampai 42. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari perkabungan karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ayat 42, ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnya memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam dan membunuh engkau. Jadi ketika Esau mengetahui bahwa berkat yang harusnya menjadi bagiannya sudah diambil oleh Yakub dengan cara menipu, dia berencana untuk membunuh Yakub saat kematian ayahnya. Lihat yang di highlight itu ya. Ketika rencana dari Esau adalah membunuh Yakub ketika ayahnya Ishak akan meninggal. Hal ini diketahui oleh ibunya, Ribka. Ayat 42, ketika diberitahukan kepada Esau, anak sulung itu kepada Ribka, maka disuruhnya memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Jadi, saudara tahu, ketika Esau mengetahui berkatnya diambil dan didengar oleh Ribka, dan Ribka menyampaikan itu kepada Yakub. Tapi kalau saudara lihat, yang disampaikan oleh Esau tidak seperti yang disampaikan oleh Ribka, tidak sama seperti yang disampaikan oleh Esau. Jadi sepertinya Esau ini seperti sinetron-sinetron Indonesia ya, bicara sendiri. Iya kan? Kalau saudara baca di situ, berkatalah kepada dirinya sendiri. Dia nggak sedang berkomunikasi dengan orang lain. Dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi didengar oleh ibunya, Ribka. Dan yang disampaikan Ribka tidak sama seperti yang disampaikan oleh Esau. Seakan-akan yang disampaikan Ribka itu, pada hari itu juga Esau akan membunuh Yakub. Tetapi rencana Esau adalah kalau kita akan membunuh Yakub saat Ishak meninggal, setelah Ishak meninggal. Oke. Lalu kita lihat di sini. Lalu Ribka menyampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan Esau. Hati-hati dengan gosip. Karena kadang-kadang orang menyampaikan dengan suatu misi dan membesar-besarkan yang tidak ada di situ agar mencapai misinya. Jadi sepertinya Ribka tidak menyampaikan seperti yang didengarnya dari Esau. Dia seakan-akan menyampaikan dia akan membunuhmu saat itu juga. Makanya Yakub lari. Tapi yang terjadi tidak sedemikian. Lalu Yakub pergi. Setelah beberapa tahun, Ishak belum juga meninggal seperti yang dirancangkan Esau. Yakub sudah pergi dan Ishak, orang tua mereka, belum meninggal juga. Jadi rencana Esau itu cuma masih dalam perencanaan, tapi seakan-akan di mindset kita dia seorang pembunuh, padahal belum melakukan apa-apa. Oke, Kejadian 35. Kejadian 35. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu menguburkan dia. Saudara perhatikan ayat ini ya. Esau dan Yakub, anak-anaknya itu menguburkan dia. Siapa yang menguburkan Ishak? Esau dan Yakub. Oke. Saudara ingat kembali apa pernyataan dari Esau sebelumnya. Saat kematian ayahku, aku akan membunuh
Yakub. Oke. Tetapi di saat kematian Ishak, yang menguburkan Ishak adalah Esau dan Yakub. Alkitab tidak menceritakan setelah kematian Ishak, Esau membunuh Yakub. Atau saudara pernah lihat nggak? Atau pernah baca nggak di Alkitab? Setelah kematian Ishak, Esau membunuh Yakub. Nggak pernah. Sebenarnya, Esau tidak sejelek yang kita kira. Tetapi dia sudah terlanjur terkenal orang tidak baik. Seperti pertanyaan saya tadi kan awal. Saudara mau dikenal sebagai orang tidak baik, padahal saudara orang yang baik, atau saudara mau dikenal sebagai orang tidak baik, meskipun saudara baik. Hal yang sama terjadi kepada Esau. Karena kita sudah terlanjur mindset kita berpikir bahwa dia orang jelek, meskipun dia berubah dalam hidupnya, kita tetap pointing dia sebagai orang tidak baik. Tidak hanya itu, Kejadian 36 ayat 6. Boleh seorang membacakan? Kejadian 36 ayat 6. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya, lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Oke. Saudara lihat rangkaian ceritanya. Ishak meninggal, mereka menguburkan Ishak. Lalu, harusnya, yang saudara lihat di sini, justru Yakub yang meninggalkan tanah Kanaan. Harusnya kan, kalau memang Esau arogan karena dia anak pertama, dia usirlah Yakub, ya kan? Dia usir Yakub dari situ. Tapi yang terjadi di sini, lalu ia pergi ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Oke? Kenapa? Jadi Esau pergi membiarkan Yakub tinggal di negeri Kanaan. Oke? Kalau Esau jahat, harusnya dia usir dong Yakub dari situ kan? Tapi yang terjadi, dia tinggalkan Yakub di situ dan dia pergi ke tempat lain. Oke. Kenapa? Apa dia benci kepada Yakub? Apa dia benci kepada Yakub sehingga dia meninggalkan Yakub di tanah Kanaan? Jawabannya tidak. Mari kita baca Kejadian 36 ayat 7. Boleh seorang membacakannya? Laki-laki dulu. Kejadian 36 ayat 7. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka, karena banyaknya ternak mereka itu. Oke. Jadi kenapa Esau meninggalkan Yakub? Karena bencikah? Tidak. Alkitab mengatakan sebab harta milik mereka terlalu banyak. Siapa yang mengalah di sini kira-kira? Yakub atau Esau? Esau. Jadi siapa yang baik di sini? Oke, kita lanjut. Apa yang terjadi di cerita Esau dan Yakub ini? Seperti dalam cerita kakek mereka ya, yaitu Abraham dan Lot. Saudara mungkin dengar cerita ya, pernah dengar kisah ini ya. Karena kekayaan mereka terpisah. Oke, kita bacakan ayatnya. Kejadian 13. Boleh seorang membacakannya? Kejadian 13. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya summarize saja. Kejadian 13 ini bercerita tentang hamba dari Lot dan hamba dari Abraham bertengkar karena perebutan wilayah untuk pengembalaan domba. Setelah itu Abraham berbicara dan mengatakan bahwa janganlah kita bertengkar. Bagaimana kalau kita pilih aja yang mana yang kau mau pilih. Jadi yang Abraham lakukan membiarkan Lot memilih tempat pertama. Jadi kalau kita yang pertama disuruh memilih kan pasti yang bagus-bagus kan. Jadi pilihlah Lot. Dia pilih ke Sodom,
di tanah Sodom dan Gomora. Jadi dari sini kita lihat Abraham mengalah di sini. Jadi dia memberikan Lot kebebasan untuk memilih. Jadi dari kisah Abraham dan Lot ini, kira-kira siapa yang mirip Abraham di sini? Dari Yakub dan Esau, siapa yang lebih mirip Abraham? Kira-kira? Yakub dong. Oke. Yang lebih mirip Abraham justru Esau. Iya kan? Dia lebih memilih mengalah. Nah, Abraham juga lebih memilih mengalah dan membiarkan Lot memilih tempat untuknya. Gitu. Jadi kenyataan yang terjadi, oke, dari semua kisah yang kita lihat, kenyataan yang terjadi, tidak ada pembunuhan setelah kematian Ishak. Oke, Esau tidak membunuh Ishak. Esau tidak membunuh Yakub setelah Ishak meninggal. Esau meninggalkan Yakub untuk menguasai tanah perjanjian dan pergi ke tempat lain. Padahal itu tanah perjanjian loh. Harusnya Esau kalau dia mau, dia bisa memiliki itu. Tapi yang terjadi, Esau meninggalkan Yakub untuk memiliki tanah perjanjian itu. Dalam cerita Abraham dan Lot, Esau lebih mirip kepada Abraham. Tapi kan dia orang jelek tadi, orang jahat itu Esau. Tapi yang menarik, dia lebih mirip kepada Abraham. Oke, jangan lupa, pada awal cerita Esau bukanlah orang baik. Oke, dia menjual hak sulungannya, dan itulah yang dikutip oleh Ibrani tadi. Poinnya itu cuma hak kesulungannya. Oke, poin yang menjadi kejelekan dari Esau itu menjual hak kesulungannya. Pada awalnya memang dia tidak orang yang tidak baik. Tetapi sedikit demi sedikit dia menjadi lebih positif. Dan itu yang kita akan pelajari. Kalau dia bisa menjadi lebih positif, kita juga bisa. Oke? Kenapa terjadi transformasi seperti itu? Itu kan pertanyaan kita. Kenapa Esau yang dulunya menjual hak kesulungan dan seakan-akan hak kesulungan itu tidak berarti, terjadi transformasi begitu drastis. Itu yang kita akan pelajari. Kejadian 27 ayat 40. Inilah berkat yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub. Pada Esau. Oke? Saudara baca di sana Kejadian 27 ayat 40. Boleh seorang membantu saya? Kejadian 27 ayat 40. Oke, saya baca sendiri. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudara perhatikan baik-baik setiap kalimat di dalam ayat ini. Engkau akan hidup oleh pedangmu, engkau akan menjadi hamba adikmu. Oke? Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ini adalah berkat yang diberikan Ishak kepada Esau. Ada masalah dalam ayat tersebut. Oke, kita lihat apa masalahnya. Esau tidak pernah jadi hambanya Yakub. Saudara pernah lihat atau pernah baca di dalam Alkitab Esau pernah jadi hambanya Yakub? Ada yang pernah baca? Karena di berkat itu dikatakan engkau akan hidup oleh pedangmu, engkau akan menjadi hamba adikmu. Itu berkat itu. Berarti salah dong ayat ini, kan? Salah nggak ayat ini? Esau tidak pernah jadi hambanya Yakub. Berarti berkatnya salah. Tetapi jangan dulu. Kita lanjutkan dulu baru kita bilang salah. Oke? Jadi bagaimana Esau menjadi hambanya Yakub? Itu kan pertanyaan kita. Apakah Ishak waktu itu asal ngomong-ngomong aja dia berkatnya? Pertanyaan kita,
Jadi bagaimana Esau menjadi hambanya Yakub? Bagaimana dia melepaskan kuk, yaitu sebuah simbol perbudakan dari lehernya. Emang pernah Yakub memperbudak Esau? Gak ada. Atau saya belum baca kali. Ada saudara yang pernah baca itu? Oke. Mari kita baca. Pertanyaan kita akan terjawab kalau kita membaca Alkitab secara lanjut ya, dan teliti. Kejadian 32. Ini adalah pergumulan Yakub sebelum dia, malam pergumulan Yakub sebelum dia bertemu dengan Esau. Oke? Di Kejadian 32. Saudara baca di sana. Ayat 26, lalu kata orang itu, biarlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Oke? Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Saudara ingat poin ayat ini ya, Kejadian 32 ayat 27. Ingat yang tanda merah ini. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat 28, ayat 9, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Oke. Saudara lihat pergumulan Yakub di situ. Dia takut bertemu dengan saudaranya karena mengingat dosa yang telah dia lakukan dulu, yaitu mencuri berkat yang harusnya menjadi hak Esau. Saudara lihat pertanyaan di ayat 27. Siapakah namamu? Emang malaikat Tuhan itu tidak tahu siapa yang dia temui? Emang Tuhan nggak tahu kalau yang ditemui itu Yakub? Pastinya dia tahu. Tapi tujuan dari pertanyaan ini apa? Ingat, kita flashback lagi ke belakang. Ketika Ishak bertanya kepada Yakub, ketika Yakub berpura-pura menjadi Esau, Ishak bertanya apa? Siapa ini? Ishak kan tanya pada Yakub, siapa ini? Siapa dia bilang? Aku Yakub. Aku Esau anakmu. Saudara ingat cerita itu? Ketika Ishak bertanya kepada Yakub, ketika Yakub berpura-pura menjadi Esau, Ishak bertanya, siapakah namamu? Siapakah engkau? Yakub bertanya, aku Esau. Disitulah waktunya dia berdusta. Disitulah waktunya dia berbohong. Jadi Tuhan mau membuat Yakub mengakui kesalahannya. Makanya Tuhan bertanya lagi, siapakah namamu? Jadi bukan tidak beralasan Tuhan menanyakan siapa namamu. Karena sebelumnya Yakub ditanya sama bapaknya, siapakah engkau? Dia bilang Yakub, dia bilang Esau. Tetapi sekarang Tuhan tanya, siapakah namamu? Bukan Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan ingin Yakub mengakui bahwa dia bukan Esau, dia Yakub. Saudara lihat struktur dari kalimat itu, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Di saat itulah Yakub mengakui dosanya. Dan setelah itu dia diberkati. Oke? Next. Ada dua pergumulan yang terjadi malam itu. Oke? Buat Yakub pergumulan tersebut hanya untuk mendapatkan berkat dan perlindungan. Saudara lihat di situ di ayat 27. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dan kedua, pergumulan Yakub itu tentang bagaimana dosanya.
buat Yakub, pergumulan tersebut hanya untuk mendapatkan berkat dan perlindungan. Karena dia takut ketemu Esau, yang mana dia berpikir bahwa Esau akan membunuh dia. Jadi yang dia butuhkan sebelum ketemu Esau adalah berkat perlindungan dari Tuhan. Itu pergumulan Yakub malam itu. But in another side, karena yang dia mau ketemu ini Esau, bergumul juga Esau ini. Buat Esau pergumulannya adalah bagaimana mengampuni saudaranya yang telah menipu dan mencuri darinya. Kira-kira pergumulan siapa yang lebih sukar dan sulit? Pergumulan siapa kira-kira? Mau mengampuni orang yang sudah mencuri dan menipu kita, atau pergumulannya Yakub, ya Tuhan kasih saya berkat, Tuhan kasih saya perlindungan. Justru malam itu pergumulan Esau yang lebih berat, karena dia harus mengampuni saudaranya yang telah menipu dia dan mencuri darinya. Oke. Kejadian 33 ayat 10. Ketika mereka bertemu, inilah perkataan dari Yakub. Oke. Inilah perkataan dari Yakub kepada Esau. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jika aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Ingat tanda yang di tanda ungu itu ya. Karena melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Oke. Saudara lihat hubungan dari judul pelajaran kita dengan ayat ini. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Kira-kira beralasan nggak? Atau Yakub sedang cari muka nggak sama Esau dengan mengatakan ini? No. Tadi malam dia sedang bergumul dengan Tuhan, face to face, dan dia merasakan pengampunan dari Tuhan. Siapa yang berbicara kepada siapa di sini? Di ayat sebelum tadi. Esau berbicara kepada Yakub berbicara kepada Esau. Jadi mukanya siapa yang mencerminkan wajah Allah di sini? Mukanya Yakub atau mukanya Esau? Please help me. Dari teksnya sih Esau ya. Oke. Jadi Yakub berbicara kepada Esau. But bukankah Esau orang jahat? Orang jahat mencerminkan wajah Allah. Oke. Jadi mengapa wajahnya kelihatan seperti wajah Allah? Ini metafora ya, bukan wajah face ya. Setiap kali kita mengampuni orang yang menyakiti kita atau bersalah kepada kita, wajah kita mencerminkan wajah atau karakter, image dari Allah. Seperti tadi malam, Yakub baru saja diampuni oleh Tuhan. Karakter Tuhan itu mengampuni. Jadi ketika Yakub mendapatkan pengampunan dari Esau, dia melihat Esau seperti dia melihat karakter Allah tadi malam yang mengampuni dia. Jadi tidak asal ngomong ini Yakub melihat engkau, dia tidak sedang makan puji atau sedang muji Yakub, Esau, enggak. Karena memang dia alami semalam, dia sudah diampuni Tuhan. Dan paginya dia melihat Esau, dia juga mendapatkan pengampunan dari saudaranya. Jadi ketika dia mendapatkan pengampunan dari Esau, dia merasakan hal yang sama seperti tadi malam. Oke. Yakub tidak sembarangan berbicara. Ini salah ketik itu. Ingat pada malam sebelumnya, dia bergumul dengan malaikat. Ternyata itu adalah Tuhan
Dan ketika melihat wajah Esau sama seperti dia melihat yang semalam. Oke, Matius 5 ayat 8 dan 9. Boleh seorang bacakan Matius 5? Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, kita lihat hubungannya apa yang disampaikan oleh Yakub. Mungkin pertanyaan kita, kenapa Esau bisa mengalami perubahan seperti itu? Dan kita juga rindu untuk mengalami perubahan seperti itu, bukan? Oke. Mari kita baca kembali berkat dari Ishak kepada Esau. Oke. Perhatikan baik-baik berkat ini. Engkau akan hidup oleh pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Perhatikan baik-baik berkat ini. Mungkin bagi Esau waktu itu berkat ini tidak berarti apa-apa, karena segala berkat itu sudah kasih ke Yakub. Bahkan sampai menangis dia bermohon kepada. Cuma itukah berkat yang kau peroleh? Dia bermohon kepada bapaknya. Tetapi yang dikasih oleh Ishak ini hanyalah ini, berkat ini. Mari kita pelajari berkat ini. Selama Esau membenci Yakub, selama dia mau membunuh Yakub, dia akan hidup oleh pedangnya. Hidupnya di bawah kontrol dan itu makanya dia menjadi budak dari Yakub. Jadi ketika saudara membenci orang lain, saudara sedang membuat orang lain itu mengontrol saudara. Saya mau kasih buktinya. Kalau saya benci sama saudari Dita, dan kami berpapasan di jalan ya, harusnya saya jalan lurus. Karena saudari Dita ada di depan saya harusnya akhirnya belok kiri atau belok kanan. Siapa yang atur saya sebenarnya? Saudari Dita, karena saya benci sama dia. Siapa yang budaknya siapa? Saya jadi budaknya saudari Dita. Ketika saya sedang makan, ada orang yang ngomongin nama saudari Dita. Hilang selera makan saya. Saudara lihat, yang mengontrol kehidupan saya adalah kebencian saya kepada saudari Dita. Saya mau makan saja diatur. Selera makan saya saja diatur karena benci tadi. Jadi selama Esau membenci Yakub, selama itulah dia menjadi budak dari Yakub. Sekarang saudara ngerti betapa dalamnya berkat itu. Engkau akan hidup oleh pedangmu. Orang yang hidup oleh pedang, dia akan menyelesaikan masalahnya dengan pedang. Tidak suka bunuh. Ya kan? Orang yang hidup oleh pedang tidak suka bunuh. Makanya tidak salah Yesus bilang Matius 5 ayat 21 22. Boleh seorang membacakannya? Matius 5 ayat 21 22. Boleh. Selama Esau membenci Yakub, selama dia mau membunuh Yakub. Wait. Matius 5 ayat 21 sampai 22. Itu bukan ayat di atasnya. Sorry. Oke. Sengaja kita nggak tampilin biar saudara-saudara bisa buka Alkitab. Matius 5 21 Baca aja ya, Matius 5:1. Kamu telah mendengar di firman kepada nenek kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oke, thank you Brother Ali. Yesus katakan siapa yang marah kepada saudaranya itu sama dengan porsinya sama dengan membunuh. Saudara lihat berkat tadi, engkau akan hidup oleh pedangmu. Apa sih yang dilakukan pedang? Ya membunuh. Kalau orang marah ya hidup oleh pedang ya membunuh. Jadi sama dengan membunuh dia. Kalau dia tetap marah kepada Yakub, dia sedang
hidup oleh pedangnya. Oke. Engkau akan menjadi hamba adikmu. Tadi pertanyaan kita, emang ada di Alkitab Esau menjadi hamba Yakub? Tidak pernah. Dari sini kita bisa melihat bahwa selama Esau menaruh dendam kepada selama Esau menaruh dendam kepada Yakub, selama itulah dia menjadi budak atau hamba dari Yakub. Oke. Tetapi dengan mengampuni saudaranya, dia mengambil alih kontrol itu pada dirinya. Dan itulah caranya dia melepaskan kuk dari lehernya. Jadi seperti analogi saya tadi. Saya benci saudari Dita. Saya mau makan dengar nama saudari Dita, saya hilang selera makan saya. Karena benci tadi. Karena dendam tadi. Jadi selama saya membenci saudari Dita, selama itu juga saya akan menjadi budak dari kebencian itu. Oke? Dan di sini kita tahu bahwa Ishak tidak sembarang memberkati. Kejadian 27 ayat 38-40. Inilah pernyataan Esau ya, sebelum diberkati. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat satu inikah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adik. Saudara lihat, Esau ketika menerima berkat ini, dia menangis. Hanya berkat yang satu inikah yang ada padamu, ya Bapa? Esau meminta berkat materi, tetapi kenyataannya Ishak memberinya berkat rohani. Saudara lihat, seringkali kita sama dengan Esau, meminta berkat-berkat materi, tetapi kita tidak menghargai berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Jika teman-teman ikutin cerita ini, bahwa berkat rohani lebih berharga daripada berkat materi. Saudara lihat, kenapa Esau bisa berubah? Karena berkat dari bapaknya tadi. Kadang kita datang kepada Tuhan meminta berkat materi daripada berkat rohani. Saudara lihat, kadang kita tidak menghargai berkat yang Tuhan berikan. Mungkin kita tidak lihat itu sekarang. Tetapi seperti Esau, dia mengalami transformasi, perubahan, mengampuni. Kalau saudara dengar nama-nama ini, Abraham, Musa, Daud, dan Esau, mereka semua punya latar belakang yang buruk, ya kan? Tetapi kita selalu dengar endingnya mereka. Oh, Abraham, bapak orang percaya. Musa, orang yang paling lemah lembut. Daud, seorang yang paling dekat dengan Tuhan. Sekarang Esau, what's in your mind? Apa pendapatmu tentang Esau setelah mendengar semua ini? So, oleh pertolongan Tuhan, biarlah kita juga bisa mencerminkan wajah atau karakter Allah dalam kehidupan kita. Ketika orang melihat kita, mereka melihat Allah. Tuhan berkati.